Go yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum. Halo semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Tia Yuniarti dengan NIM 283, saya Anissa Nurjana dengan NIM 279, dan saya Brianita Muhammad Dinata dengan NIM 2053. Di sini kami akan berdiskusi tentang kesehatan bank, di mana kami akan mengambil 3 bank, yaitu yang pertama ada bank umum, kita mengambil bank BNI, dan yang kedua ada bank BPR, kita mengambil bank Kusuma Jatim, dan yang ketiga ada BPD dengan kita mengambil bank Jabar Banten. Dengan menggunakan metode RGIC. selamat menyaksikan. Ding ding ding. Hai, sorry ya telat, tadi udah kendala di sana. Hai. Gimana, udah pada nyari laporan keuangan bagiannya masing-masing belum? Iya udah nyari aku kemarin ke bagian bank Kusuma Jatim ya. Tahunnya ketemu tahun 2019 dan tahun 2020. Iya, pakai tahun 2019 sama 2020 aja ya. Ini aku kemarin ke bagian bank BNI. Terus udah ketemu juga sih laporan keuangannya. Aku juga udah dapat bank Jabar Banten. Nah, kan kemarin mata kuliah bank dan lembaga keuangan lain ada pembahasan soal metode RGIC kan ya? Kalian udah pada paham belum? Kalau aku sih paham sedikit ya. Intinya metode RGIC itu singkatan dari Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning dan Capital Adequacy. Metode ini digunakan untuk menganalisis dan mengevaluasi kesehatan keuangan secara efektif ya. Pertama, Good Corporate Governance itu buat menilai tata kelola perusahaan bank. Yang kedua, Earning buat mengevaluasi kinerja keuangan bank. Dan yang terakhir, Capital Adequacy buat menilai kecukupan modal bank untuk menahan risiko dan menjaga stabilitas keuangan. Aku tahu cara menganalisisnya. Jadi gini, dalam menganalisis kesehatan keuangan bank, setiap faktor tersebut memiliki indikator-indikator yang berbeda-beda ya, tergantung pada konteks dan pedoman yang digunakan. Misalnya, dalam mengevaluasi risk profile bisa melibatkan risiko kecukupan modal, rasio kredit bermasalah, dan rasio likuiditas. Namun, penting untuk dicatat bahwa rumus dan indikator yang digunakan dalam metode RGIC dapat berbeda-beda tergantung pada lembaga atau pedoman yang menggunakannya. Jadi, untuk mendapatkan rumus yang spesifik, disarankan untuk merujuk pada sumber yang relevan seperti jurnal keuangan, laporan regulator, atau pedoman yang ditentukan oleh otoritas keuangan terkait. Ya, benar. Tapi di sini buat menganalisis kesehatan 3 bank itu, untuk risk profile-nya itu pakai NPL sama LDR. Terus kalau yang GJT ya pakai GJT. Terus earning-nya pakai ROA, kapitalnya pakai K. AR itu loh, tahu kan? Ya, itu tahu. aja kali ya. Ya. Ya udah, ayo dihitung bagiannya masing-masing. Gimana, udah pada selesai belum? Udah nih. Mulai dari aku dulu ya. Kan aku ke bagian bank umum, yaitu bank BNI. Di sini aku menganalisis untuk NPL-nya itu ketemu 2,3% di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 ketemu 4,3%. Di mana kalau menurut syarat NPL di kedua tahun tersebut NPL terhitung sehat.
Kalau untuk LDR-nya di tahun 2019 nilainya 91,5%, di tahun 2020 nilainya 87,3%. Dan itu termasuk cukup sehat di kedua tahunnya. Terus untuk GCG-nya di kedua tahun tersebut ketemu 2%, di mana itu termasuk baik. Kalau ROA-nya di tahun 2019 itu dapat nilai 2,4%. Di tahun 2020 nilainya 0,5%. Jadi ROA di kedua tahun tersebut sangat sehat sih. Terus yang terakhir, karnya pun sehat karena di tahun 2019 itu nilainya 19,7%. Terus di tahun 2020 nilainya 16,8%. Jadi untuk kesimpulannya, laporan keuangan di tahun 2019 untuk Bank BNI itu sehat, sangat sehat. Kalau di tahun 2020 itu sehat. Kalau punya kalian gimana? Sekarang giliranku ya. Ya. Kalau aku kan kebagian Bank BPR yaitu Bank Nusuma Jatim ya. Di sini NPL di kedua tahunnya itu sama yaitu 4,7%, di mana di kedua tahun tersebut NPL terhitung sehat. Untuk LDR-nya pun di tahun 2009 dan 2020 sama-sama 78% dan termasuk sehat. Untuk GCG-nya di kedua tahunnya tersebut sama yaitu 88,21%, di mana itu sangat sehat untuk GCG-nya ya. Kalau ROA-nya di kedua tahun nilainya juga sama yaitu 3,4% dan itu termasuk sangat sehat. Di kedua tahunnya yaitu 11,9%, di mana itu termasuk sehat. Jadi kesimpulan di sini dari keseluruhan perhitungan RGC tahun 2019 dan 2020 sangatlah sehat. Kalau untuk Banten di sini termasuk BPD, NPL-nya ketemu 1,63% di tahun 2019, sedangkan di tahun 2020 ketemu 1,44%, di mana pada tahun 2019 itu termasuk cukup sehat. Sedangkan di tahun 2020 termasuk sehat. Untuk LDR-nya di tahun 2019 nilainya 97,99%, termasuk sangat sehat juga. Di tahun 2020 itu nilainya 89,67%, termasuk sehat. Untuk GCG-nya di kedua tahun tersebut sama yaitu 2%, tetapi di tahun 2019 itu termasuk sangat sehat, dan 2020 termasuk sangat sehat. Untuk ROA-nya di tahun 2019 dapat nilai 1,27%, di mana termasuk cukup sehat. Di tahun 2020 nilainya 0,5%, termasuk sehat. Untuk KAR-nya bisa dibilang sangat sehat karena di tahun 2019 itu nilainya 17,71%, dan untuk di tahun 2020 nilainya 17,31%. Jadi kesimpulannya di sini dari keseluruhan perhitungan RGC tahun 2019 itu sangat sehat, dan sedangkan di tahun 2020 itu cukup sehat. Oke. Jadi keseluruhan kesehatan dari ketiga bank tadi sehat ya rata-rata. Tapi tetap ini hanya diskusi kita sebagai mahasiswa untuk penilaian yang lebih akurat, yang sudah ahli di dalam bidang ini. Pastilah, seenggaknya kan kita tahu cara menganalisisnya pakai metode RGC itu kayak gimana. Oh ini udah selesai kan ya? Kalau gitu aku duluan ya, ada acara soalnya. Oh, ya. Duluan. Motherfucking design all right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old thoughts.